Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfaderano Yeta Atlanta dengan NIM 430 40200 110. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang ada di mata kuliah Studi Islam Indonesia, yaitu sebuah materi yang berjudul Islam dan Budaya Jawa. Yang pertama ada Jawa. Jawa adalah sebuah provinsi di mana banyak kebudayaan, mulai dari ritual upacara, adat kebiasaan, tata krama, cara berbahasa, pakaian, dan lain-lain. Pada provinsi Jawa Tengah, terutama di Jawa Tengah, banyak budaya Jawa yang berkembang karena Jawa Tengah dahulu banyak kerajaan berdiri yang memiliki ciri kultur masing-masing. Sebagai bukti, banyak peninggalan candi-candi sebagai peninggalan kerajaan, baik itu Hindu maupun Buddha. Adat dan tradisi yang bersifat magis, religius, dan kehidupan penduduk asli Jawa yang antara lain mencangkup sistem budaya seringkali mengandung makna simbolik, nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang menjadi acuan normatif individu maupun masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama. Masyarakat Jawa memiliki berbagai macam jenis kebudayaan yang menjadi ciri khas dan merupakan jati diri warisan leluhur yang berkembang dari masa ke masa. Bentuk-bentuk kebudayaan ini diantaranya berbentuk fisik maupun non-fisik, seperti bahasa dan sastra Jawa, aksara Jawa, wayang, gamelan, bermacam-macam tarian, ilmu bela diri seperti silat, kemudian keris, ketoprak, dan batik misalnya. Hidup bagi orang Jawa adalah sebuah perjalanan. Ungkapan yang sangat umum menggambarkan pandangan hidup orang Jawa adalah sangkan paraning dumadi, yang artinya dari mana mau kemana. Bagi orang Jawa, hidup di dunia ini harus memahami dari mana asal, akan kemana, tujuan perjalanan hidup dengan benar. Bagaimana cara kita mengulangi zaman globalisasi tersebut? Salah satunya adalah introspeksi diri. Oleh karena itu, diperlukan tingkatkan kesadaran diri agar tidak terbawa ke arah kebobrokan, yaitu dengan kita menggunakan filsafat Jawa, sehingga jangan sampai orang Jawa kehilangan kepribadiannya atau kehilangan kejawaannya. Modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sebagai dengan tuntutan masa kini. Sedangkan prosesnya terjadi dalam berbagai bidang, yakni berkembangnya melalui proses panjang sehingga membentuk pola-pola perilaku baru dalam kehidupan masyarakat. Memang harus diakui bahwa negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika telah lebih maju dalam perkembangan dan teknologi, sehingga banyak orang yang kemudian menjadi lebih modern dari budaya kita sendiri. Cara pandang seperti ini membuat orang menjadi meniru tanpa sikap selektif. Hal itu tentu keliru karena sesungguhnya modernisasi berbeda dengan westernisasi. Jika modernisasi merupakan proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih maju, maka westernisasi adalah proses peniruan oleh suatu masyarakat terhadap kebudayaan negara-negara barat yang dianggap lebih baik dari budaya daerahnya sendiri. Misalnya kejadian-kejadian seperti penyitaan tanah untuk pembangunan mall, koridor transportasi, atau usaha tanah, real estate, pembuatan robot-robot untuk membantu manusia, dan lain sebagainya, yang merupakan hal nyata menuju proses modernisasi. Di masa sekarang, semua wujud kebudayaan lokal yang ada seakan-akan telah terlupakan dan luntur dimakan oleh zaman, di mana menuntut segala sesuatunya harus berbau hal yang berstatus modern dan mengikuti tren yang sedang berlaku secara internasional. Apalagi sekarang pemerintah di negara-negara berkembang ditekan untuk memodernkan negaranya supaya dapat bersaing dalam sistem pasar dunia.
Jika mereka tidak menyesuaikan diri dengan negara-negara maju, berarti dapat dikatakan mereka tersebut ketinggalan zaman atau bahasa Inggrisnya backward. Kemudian negara tersebut merasa terintimidasi oleh keadaan modernisasi tersebut. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.